Ya, masih dari informasi kebakaran, pemirsa, rumah milik seorang petugas pemadam kebakaran di kawasan Tambora, Jakarta Barat terbakar. Akibat insiden ini, 2 orang warga terluka saat memadamkan api. Kepanikan terjadi saat warga mengetahui rumah milik petugas pemadam kebakaran di Jalan Kerdang Utara, Tambora, Jakarta Barat terbakar. Titik api yang berdekatan dengan puskesmas turut membuat panik petugas kesehatan di puskesmas. Lokasi kebakaran di dalam gang serta banyaknya warga yang berusaha menyelamatkan harta benda menjadi kendala pemadaman api. Ironisnya, meski lokasi kebakaran berada dekat dengan markas damkar, petugas terpaksa mendatangkan bantuan dari wilayah Grogol, Petamburan, lantaran mobil yang ada masih memadamkan kebakaran di wilayah Sawah Besar. Dugaan sementara kebakaran terjadi akibat korsleting listrik. Pemadam kebakaran berangkat karena udah ada kejadian di daerah Sawah Besar. Kebakaran mobil pemadam rendang itu nggak bisa untuk menyemprot dari angker. Akibat insiden ini, 2 warga mengalami luka bakar dan 1 orang mengalami luka di bagian kaki serta terkena pecahan kaca saat berupaya memadamkan api. Dari Jakarta, Miftahul Gani, iNews melaporkan. Ya, pemirsa, kebakaran melanda permukiman warga di Taman Sari, Jakarta Barat akibat korsleting listrik. Belasan rumah ludes terbakar. Kobaran api membumbung tinggi dari sejumlah rumah di permukiman padat penduduk di Taman Sari, Jakarta Barat. Hembusan angin kencang serta banyaknya material kayu yang mudah terbakar membuat kobaran api dengan cepat merambat dari salah satu rumah warga ke rumah warga lainnya. Proses pemadaman mengalami kendala karena sumber air yang jauh sehingga warga melakukan pemadaman secara manual dengan air seadanya. Petugas pemadam kebakaran dan warga berjibaku melakukan pemadaman agar kobaran api tidak semakin meluas. Menurut warga, kebakaran ini diduga akibat hubungan pendek arus listrik dari salah satu rumah warga yang merambat ke belasan rumah warga lainnya di 3 RT, yakni RT 7, RT 8, dan RT 9. Ada kebakaran, pikir nggak sebesar ini, tahu-tahu langsung besar dan ada ledakan juga, mungkin karena warga panik jadi ditinggalin rumah. Ya. Berapa kali ledakan, Bu? Lebih dari 3 kali. Tadi. Lebih dari 3 kali. Kayaknya sih dari gas. Dari gas. Gas yang di rumah warga belum sempat. Tidak ada korban jiwa dalam peristiwa ini. Sepuluh unit mobil pemadam kebakaran Jakarta Barat berisi 50 personil dikerahkan ke lokasi. Kini kasus kebakaran dalam penyidikan unit reskrim Polsek Taman Sari. Dari Jakarta, Miftahul Gani, iNews melaporkan. Ya, untuk mengetahui update terkini di TKP kebakaran Taman Sari, Jakarta Barat, pemirsa, sudah ada rekan Adisti di sana. Baik, selamat pagi Adisti. Bagaimana nasib warga yang menjadi korban kebakaran pada pagi ini? Ya, selamat pagi Ayah, Nata, dan juga pemirsa. Terkait warga terdampak yang rumahnya hangus terbakar dalam kejadian kebakaran yang terjadi di Jalan Langkar 1 RT 4 RW 6 Kelurahan Tangki, Kecamatan Taman Sari. Ini tengah mengungsi di sejumlah tempat, baik itu rumah keluarga atau kerabatnya yang lain, dan juga selain itu dikerahkan ke kantor kelurahan serta juga tenda darurat yang sudah juga disediakan di lokasi kebakaran. Dan untuk mengetahui ini, untuk
situasi terkini di lokasi kebakaran bisa dilihat Nata ya, dan juga pemirsa ini di layar televisi Anda, di mana petugas penanganan sarana dan juga prasarana umum beserta juga warga terdampak ini bersama-sama berjibaku untuk membersihkan sisa-sisa sampah dan juga puing-puing dari kebakaran yang terjadi pada Minggu pagi kemarin. Dan untuk proses pemadaman api dan juga pendinginan ini memang sudah selesai dilakukan oleh pemadam kebakaran pada dini hari pagi tadi, yang juga sudah meninggalkan lokasi karena memang ini kemarin kejadian kebakaran yang terjadi pada pukul 10 butuh waktu yang lama untuk proses pemadaman api karena mengingat ini kondisinya pemukiman rapat dan juga banyak material yang dinilai mudah terbakar, sehingga untuk proses pendinginan pun cukup berlangsung lama. Bahkan tadi dari pengakuan warga setempat ini menyebutkan bahwa sempat terjadi kebakaran ulang yang terjadi pada malam hari tadi. Namun untuk terkini situasinya ini sudah terlihat mulai selesai proses pendinginan. Namun meski begitu tetap warga ini dihimbau agar berhati-hati dan tidak memasuki area kebakaran ini jauh ke dalam karena dinilai masih ada potensi bara kecil yang berpotensi akan menyala kembali dan menyebabkan terjadinya kebakaran ulang. Kemudian juga setidaknya dari kebakaran ini ada sekitar 400 rumah atau 320 kakak yang terdampak dengan total 1.129 jiwa yang harus kehilangan tempat tinggal mereka, di mana saat ini juga kita lihat bersama bagaimana warga ini mulai memadati juga kawasan kebakaran ini untuk melihat bagaimana kondisi rumah mereka. Dan kalau kita lihat memang untuk kondisinya kini pun ini hangus terbakar parah dan bahkan rata hingga ke tanah, di mana juga ini warga hanya bisa meratapi kondisi rumah mereka, dan mereka juga ini masih berusaha untuk mencari sisa-sisa atau puing-puing yang masih bisa mereka amankan. Kemudian juga terkait warga yang terdampak ini mengungsi ke kawasan kantor kelurahan dan juga tenda yang memang sudah disiapkan oleh kelurahan, di mana juga untuk bantuan sehingga saat ini masih terus dikerahkan, baik itu kebutuhan dasar seperti makanan, minuman hingga kebutuhan anak-anak. Ayah, Nata. Baik, terima kasih Adisi Arifah melaporkan langsung dari kawasan Jakarta Barat. Selamat bertugas kembali dan salam sehat. Sumber dari berbagai sumber berita aktual. Sumber informasi, sumber inspirasi. Dari acara deklarasi tersaji lugas, tegas, dan berkelas. Hasil gelar perkara. Semuanya lengkap di sini. Sindo News TV, Beyond Headlines. Sumber berita aktual tersaji lengkap di sini. 7 pelaku dalam kasus Hezbollah meluncurkan Belum tahu kini menjadi Sindo Today. Satres narkoba. Hujan deras di Mobil rombongan wartawan. Sindosia. Korban meninggal dunia dan Indonesia, 100 orang terluka dalam Sindo Sore. kobaran api besar banjir setinggi 7. Hati berjabat tangan dan berbincang akrab. Sindo Malam. Sindo News TV, Beyond Headline. Menguak kasus hukum dan politik di Indonesia. Berencana menerapkan program wajib militer bagi anak-anak bermasalah, terutama Mengedepankan objektivitas dan juga fakta yang ilmiah. Kalau menurut saya, ini kan masalah pribadi. Membahas setiap cerita dari banyak sudut pandang.